lagi bareng aku Naura dalam segmen Bincang Bicara tentang Cuan. Hari ini aku bakal ngajak kalian bincang-bincang seru yang pastinya hangat dan juga inspiratif. Karena hari ini aku nggak sendirian aja, aku punya bintang tamu spesial yang pastinya sangat inspiratif sama kayak topik kita pada hari ini. Nah, topik kali ini relate banget buat kita semua, khususnya para mahasiswa, pekerja kantoran, yang sekarang lagi pada ngekos nih. Karena hari ini kita bakal bahas tentang bisnis kontrakan. Aku nggak sendirian, aku ada bareng bintang tamu aku yang spesial. Boleh kenalan dulu, Ibu? Boleh namanya dulu, sebutin aja. Assalamualaikum, nama saya Ibu Asna, tapi banyak orang manggil Ibu Aas. Ibu Aas, oke. Kita panggil hari ini Ibu Aas, oke. Nah, kan kontrakan ini sering banget dianggap remeh ya Ibu. Bisnis ini padahal kalau diseriusin bisa jadi sumber penghasilan yang tetap, yang stabil gitu ya. Nah, boleh dong Bu, di-spill dikit awal mulanya punya kontrakan ini gimana? Awal mulanya, kalau bapaknya kan ngebor air gitu ya. Iya. Terus kita bikin tuh situ, terus kita jualin ke orang gitu per jamnya tuh. Terus kita kan kita kesini kita tabung gitu kan. Terus ya udah lumayan deh. Begitu ada tetangga datang ke rumah, Bu, ini jual rumah. Ibu mau beli nggak? Saya bilang buat apaan? Ini aja udah ada. Saya bilang gitu kan. Terus ya buat kontrakan Bu, kan lumayan gitu. Tuh. Ya, saya undingan tuh sama suami. Iya. Gitu. Terus oh ya udah kalau nggak mahal-mahal, kalau bisa ada juga ya udah beli aja gitu kan. Terus saat itu kita beli tuh satu rumah itu jadi ukurannya ya 5 kali 12. Iya. Terus kita bikin peta-peta. Jadi karena itu buat jalannya Jalan. gitu, jadi pertama-tama. Berarti dari satu rumah dikosin tuh jadi per kamar, per petak. Dari satu rumah, Iya. terus jadi sekarang ada berapa rumah nih Bu? 1, 2, 3. Oh, udah ada 3 kontrakan. Tiga kontrakan ya. Petaknya ada berapa tuh Bu? Satu rumah itu 10. Oh, Atas 10 bawah. Oh, atas bawah. Bawah 5, atas 5. Oh, di daerah mana Ibu? Di daerah Jakarta. Jakarta. Semuanya berarti tiga-tiganya di Jakarta. Di Jakarta. Wah, keren banget teman-teman. 3 kontrakan ya, awalnya satu rumah ya Bu. Rumah, Jadi ya. 2, jadi 3, 10 pintu, 30 pintu tuh. Kalau misalnya distribusin emang banyak ya Ibu cuannya. Pas banget buat Gen Z ini. Kadang kan kita juga mau bisnis kos-kosan, bisnis kontrakan, tapi masih ragu-ragu tuh Ibu. Jadi berarti pelajaran yang bisa diambil, kita itu mulai aja dulu ya Ibu. Iya, Mulai aja dulu. Urusan cuan itu di belakangan gitu. Jadi kita lihatin dulu lah, kita buat ini kontrakan. Iya, betul. Urusan cuan nanti pasti balik modal walaupun lama. Karena kan kontrakan ini bisnisnya jangka panjang ya Ibu. Iya. Nah, oke. Kalau tadi udah diceritain awal mula bisnis kontrakan, bangun kontrakannya, sekarang boleh diceritain nggak nih Ibu? Kira-kira apa aja sih tantangan-tantangan selama bangun kontrakan? Terus tantangannya sih ya dari kadang-kadang dari kanan ya. Iya. Dulu kita sebelum membangun itu kita izin dulu, maaf Ibu kalau ada keberisikan atau apa gitu, kita izin dulu sama sebelah. Kalau dari penyewanya Ibu, apa nih yang sering dihadapin gitu? Dihadapin ya apa tadi? Ada yang sama Ibu? Oh banyak. Oh, yang nggak bayar gitu? Ada yang nggak bayar. Kadang-kadang kalau saya tuh orang yang nggak tegaan gitu ya. Kalau masih sebulan gitu, Ibu maaf Bu, nanti ya double aja gitu. Oh. Kita juga awalnya kan dari pusat kita juga ya. Dia bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya sampai Ibu belum ada Bu, udah nggak apa-apa gitu kan. Sampai ada yang sampai 6 bulan gitu. Akhirnya saya temuin. Saya bilang maaf Mas, daripada bayar ke saya sekian, saya bilang itu mending cari tempat lain aja, kan jadi cuma 1 bulan. Saya bilang ya udah ini nggak apa-apa, saya ikhlasin, saya bilang itu.
Berarti yang paling sering dihadapi itu sebenarnya yang telat bayar, penyewa-penyewa yang telat bayar, akhirnya enggak pergi gitu. Ada sih yang seringnya gitu. Terus kalau misalnya tantangannya orang yang sering bayar, yang telat bayar gitu ya, maaf. Nah, kalau strategi cara ngatasinnya gitu Bu, gimana? Biar nggak keulang lagi nih. Kalau sekarang jadi saya begini, kalau udah 2 bulan gitu, 2 bulan juga dia nggak bayar, sebulan aja susah gitu ya, Apalagi berikutnya. saya mau baik-baik aja. Yang bukan saya ngusir, saya bilang gitu, tapi kalau bayar 2 bulan nggak sanggup kan, dengan dari tempat lain sebulan itu Takutnya kalau misalnya 2 bulan, 3 bulan lebih besar lagi kan biayanya. Lebih berat. Oke. Boleh dicatat teman-teman ya. Ini ada tantangan yang pasti dihadapin. Takutnya nanti gensi-gensi yang baru mau mulai bisnis kontrakan nggak siap nih sama tantangannya gitu. Nah, kalau misalnya tadi tantangannya itu ngadepin orang yang susah bayar, pasti kan jadi pebisnis kontrakan itu selain punya kesabaran juga harus punya skill komunikasi yang baik ya Ibu. Biarkan kita juga nggak cuma bangun bangunan, tapi kita juga bangun hubungan ya sama penyewa. Kalau misalnya penyewanya betah kan kitanya juga enak. Nah, kalau tadi aku dengar kos-kosannya itu di daerah Jakarta, sedangkan kan Ibu tinggalnya di Depok ya. Gimana sih Bu cara merawat kosan supaya rapi, tetap terawat, bersih gitu? Jadi ini aja, misalkan ada kendala, paling yang ngontrak itu telepon. Bu, ini nih, misalkan airnya mati gitu, terus langsung dibetulin. Langsung ke sana ibunya. Paling nanti ya bapak yang suruh Iya. telepon gitu, Pak, ini belum bisa gitu. Paling bapak yang pulang. Terus tapi kalau kendalanya bocor-bocor, kita kan harus cari tukang dulu ya. Iya. Kadang-kadang tukang yang ada itu yang biasa bekerja gitu kan. Jadi kita harus pilih dulu. Gitu. Berarti langsung ibu nih yang datang ke lapangan gitu. Iya. Nggak ada yang ngurus berarti kalau di sana nggak ada orang suruhan. Enggak. Oh nggak ada, bener-bener langsung dari ibu ya yang turun. Oke, keren banget ya teman-teman Bu As ini. Bu As kan ibu bener? Bu As, nah sering dipanggil Bu Aas. Nah, itu insight penting banget teman-teman buat kita semua. Karena selain punya modal uang, kita juga harus bisa berkomunikasi kan ya Bu. Kalau misalnya kitanya baik kan, orang juga baik, orang baik kitanya juga enak gitu. Nah, kalau tadi bahas soal strategi, terus cara ngatur kos-kosan, nah aku mau tanya, Ibu pernah nggak pakai sistem online buat nawarin kontrakan nih, misalnya ditaruh di sosial media gitu, pernah nggak? Enggak. Berarti nawarinnya itu orang-orang ya, mulut ke mulut gitu. Terus paling saya taruh di situ di depan rumah nomor telepon saya gitu, misalkan lagi kontrakan ada kosong gitu, ada kontrakan kosong, terus telepon ke saya. Tapi emang penuh ya Bu, rame terus ya Bu? Alhamdulillah. Soalnya paling ya sebulan sih aman. oh paling lama sebulan kosongnya. Karena di Jakarta juga ya Bu, tempatnya strategis kan, banyak orang kantor pada butuh kan, kos-kosan juga. Jadi kita juga ini sistem kita nggak mahal gitu. Oh nggak mahal-mahal. Berapa Ibu? Intinya kita murah tapi orang peminatnya banyak. Iya, yang penting orang betah dulu gitu, biar lama ya. Iya, biar lama. Jadi ada yang sampai puluhan tahun. Oh, ada paling lama berapa puluh tahun Bu? Pas rumah itu jadi dia nggak pindah-pindah. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Ada Ibu? Ada. Udah berkeluarga? Udah berkeluarga dan punya anak. Teman-teman, sampai udah punya anak di situ. Udah berapa? 20 tahun ada Bu? 20 tahun ada. Ada 20 tahun ada. Udah lama banget berarti bisnis kontrakan ini ya Bu? Ada juga yang udah pindah tempat lain, akhirnya pas tempat lain kosong balik lagi. Oh, nggak betah di tempat baru. Iya. Udah betahnya di tempat yang lama. Soalnya selain nyaman, pastinya rapi ya Bu, rapi. Iya. Ibu kontrakannya juga baik. Jadi siapa yang nggak betah gitu kan? Nah, teman-teman boleh juga nih di note ya
bisnis kontrakan ini bukan hanya modal uang aja, bukan cuma nyari untung cepat ya Ibu, tapi mikirin jangka panjang juga. Karena kan nggak mungkin setahun 2 tahun ya Ibu, kontrakan ini bisa 10, 20, 30, bahkan kalau bisa diterusin sama anak cucu gitu. Nah, ini nih yang orang sering kali lupa, kalau bisnis kontrakan itu sebenarnya bisnisnya kayak pelayanan juga. Kita memberikan tempat yang nyaman, yang rapi, merekanya betah, kitanya juga tuntun betah gitu. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, udah 10 menit aja, udah lama banget ya kita bincang-bincang saking keseruannya gitu. Iya, nggak kerasa. Bu Aas juga seru banget diajak ngobrolnya, komunikatif banget. Makasih banget untuk pembelajarannya hari ini. Semoga teman-teman yang mau buka bisnis kontrakan atau kos-kosan nggak ragu-ragu lagi. Karena itu tadi ya Bu, kuncinya nggak usah dipikir-pikir dulu, jalanin aja, dimulai aja. Masalah cuan pasti menyusul gitu, asal kitanya bener ya Ibu. Oke, terima kasih semua Sobat Cuan yang udah dengerin talk show hari ini. Aku Salsa dan ada Bu Aas. Kita pamit undur diri. See you di segmen selanjutnya. Bye-bye.